Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. Insyaallah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan, diberikan Allah kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya di bulan Ramadan ini kita terus diberikan Allah inayah, taufik, kekuatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa kita dengan baik dan akhirnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, dalam kita menjalankan ibadah puasa, tentu saja syarat pokok sahnya puasa perlu untuk kita perhatikan, supaya bagaimana kita berupaya puasa kita dapat sah menurut syariat. Di samping kita berusaha agar bagaimana puasa kita ini sah menurut syariat dengan syarat-syaratnya dan sebagainya, tetapi yang tak kalah penting daripada itu semua adalah bagaimana di samping ibadah puasa kita ini sah menurut syariat, juga sah di mata Allah. Artinya bagaimana kita berupaya agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah. Karena tidak semua ibadah yang kita lakukan, terlebih-lebih ibadah puasa, itu sudah sah menurut syariat, tetapi belum tentu ibadah yang kita anggap itu sah di mata syariat, sah di mata Allah. Jadi harus kita berusaha, berupaya bagaimana dua hal ini bisa kita jalankan dengan baik. Karena sebagaimana sering saya sampaikan, bahwa orang ketika beribadah dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dia dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya daripada ibadah-ibadah lainnya. Ikhwan rahimakumullah, khususnya ibadah puasa, banyak hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita amati betul. Jangan sampai kita terpeleset daripada kita menjalankan ibadah puasa ini. Ada beberapa dosa, ada beberapa kesalahan fatal yang dilakukan oleh para shaimin shaimat. Kalau itu dilakukan, hancur puasa kita. Bukan hanya hancur puasa kita, tapi juga berimbas kepada yang lainnya. Kita akan mendapatkan dosa yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, ikhwan rahimakumullah, yang perlu untuk kita hindari? Yaitu menggunjing. Jadi membicarakan keburukan orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang menceritakan aib orang lain itu sama dengan makan bangkai saudaranya. Dulu, sebagaimana saya dapat cerita dari guru-guru saya, di zaman Rasulullah SAW, itu ketika ada orang-orang yang menggunjing orang lain, itu bau aroma busuk yang ditimbulkan daripada mulut orang yang menggunjing itu tersebar kemana-mana. Sehingga pada saat itu, pada zaman-zaman dulu, pada zaman-zaman Rasulullah, pada zaman-zaman Khulafaur Rasyidin, ketika ada orang menggunjing orang lain, akan ketahuan bahwa di sana ada orang menggunjing orang lain, bahwa di sana ada orang yang menceritakan aib orang lain. Sebab apa? Sebab gunjingan yang dia gunjingkan ketika dia menceritakan aib orang lain itu keluar dari mulutnya dan terbawa angin. Nah, pertanyaannya, kenapa kok zaman sekarang sudah tidak keciuman lagi? Nah, itu sudah kebanyakan sudah. Jadi hidung kita ini, ikhwan rahimakumullah, sudah terbiasa dengan hal-hal yang busuk, akhirnya mencium bau busuk sudah tidak terasa sudah, ikhwan rahimakumullah. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan yaitu jangan sampai kita menceritakan aib orang lain. Perlu untuk saudara ketahui, arti menggunjing itu adalah
menceritakan keburukan yang memang ada pada diri orang itu menggunjing namanya. Jadi kalau menceritakan sesuatu yang tidak ada pada orang itu namanya fitnah. Oleh karena itu apapun keburukan yang ada pada orang lain, amsek lisanak, jaga engkau punya mulut. Jangan sampai mulut kita ini tertarik untuk dapat menggunjing orang lain. Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam nasihatnya, ketika ada seorang yang menggunjing orang lain, itu setan datang. Setan datang, kemudian setan tadi ini memberikan penyedap rasa ke mulutnya. Jadi ketika orang menggunjing itu terasa nikmat yang dia gunjingkan tadi itu. Ikhwan rahimakumullah, juga perlu diperhatikan kita menggunjing orang lain, di samping membatalkan, merusak pahala puasa, bahwa amal ibadah kita ketika kita menggunjing orang lain itu sama dengan kita menghadiahkan ibadah yang kita lakukan, dalam hal ini sholat. Bahwa ketika seseorang itu menggunjing orang lain, 70 kali sholat 5 waktu yang diterima oleh Allah, itu secara tidak sadar kita sudah hadiahkan dengan senang hati, dengan redha kepada orang yang kita gunjingkan. Jadi ini sama dengan kita, sudahlah susah payah kita beribadah, belum tentu dalam sebulan, dalam 2 bulan, bahkan dalam setahun ibadah puasa, ibadah sholat kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Ini dengan kita menggunjing sekali 70 kali, 70 waktu sembahyang kita yang diterima oleh Allah Ta'ala, itu Allah ambil dan diberikan kepada orang yang kita gunjing. Oleh karena itu berhati-hati dengan gunjingan ini. Di samping juga karena tadi itu bisa membatalkan puasa, tadi itu bisa dengan sia-sia segala amal ibadah kita terkuras karena kita menceritakan kejelekan orang lain. Dan juga ikhwan rahimakumullah, ini juga ada cerita. Yang cerita ini saya dapatkan dari Al-Habib Umar bin Hafid, bahwa beliau pernah bercerita bahwa zaman dahulu, ada seorang ahli zina perempuan, yang pada zaman itu terkenal namanya, meninggal. Si ahli zina ini. Bahwa perlu antum ketahui, saudara-saudaraku sekalian, bahwa dosanya orang berzina ini, sekali dia berzina, maka 70 tahun amal ibadahnya itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Tidak satu pun ibadah yang dia lakukan ketika dia berzina, kalau dia tidak bertobat, itu diterima oleh Allah SWT. Jadi dipastikan menurut akal kita bahwa orang ini sudah pasti su'ul khatimah. Tunggu dulu. Nah, ini perlu untuk kita sadari akan hal ini. Jangan sampai itu menimpa kepada diri kita. Jadi ceritanya, singkat cerita, jadi pada zaman dulu kata Habib Umar, ada seorang ahli zina meninggal. Ketika dia meninggal, selang beberapa waktu, tidak sampai beberapa bulan, 40 hari setelah itu, ada seorang alim bermimpi si perempuan, si ahli zina ini. Dalam mimpinya ini, si alim tadi melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan perempuan yang ahli zina luar biasa di alam kuburnya. Dijadikan bak putri mahkota, dihiasi kuburnya dengan hal-hal yang luar biasa, perhiasan yang luar biasa, seperti putri mahkota. Si alim ini kaget, si alim ini terkejut, karena si alim ini paham, mengerti apa pekerjaan perempuan ini, kok dia bisa mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Akhirnya si alim tadi ini bertanya kepada si perempuan tadi, ya fulana, ishada, apa ini? Kok bisa kau mendapatkan seperti ini? Padahal engkau di dunia pekerjaanmu seperti itu. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa sekali engkau berzina 70 tahun amal ibadah kamu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan umur kamu tidak sampai 70 tahun meninggal. Dari mana kau dapatkan pahala yang luar biasa ini sehingga kau mendapatkan kedudukan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikhwan rahimakumullah, dengan tersenyum si perempuan yang sudah luar biasa di alam kuburnya itu bercerita kepada si alim tadi, benar wahai alim, dulu aku memang ahli zina, memang ketika aku meninggal aku belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang ketika aku meninggal di alam kubur aku memang disiksa oleh Allah dengan siksa yang tidak pernah aku rasakan, tidak pernah aku lihat ketika aku hidup di dunia dulu. Luar biasa sakitnya, bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki aku dipukul, aku disiksa, aku dikirimi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan dari alam neraka, dikirim ular, dikirim ini apa segala macam untuk menyiksaku.
Tetapi ketahuilah bahwa wahai orang alim, kata si perempuan tadi, tetapi tidak selang lama aku disiksa seperti itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjadikan aku seperti ini. Karena apa? Karena aku berterima kasih kepada orang-orang yang di dunia dengan tanpa dia sadari dia telah mengomongi aku, dia bilang. Jadi setiap dia berbicara, setiap dia mengomongi aku, menggunjingi aku, semua pahala-pahala sholat yang diceritakan, yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut, aku terima setiap hari. Makanya aku berterima kepada para ibu-ibu, para bapak-bapak yang ketika aku meninggal, aku digunjingi oleh mereka. Karena aku mendapatkan pahala dari pahala-pahala mereka. Sehingga tidak sampai 40 hari aku disiksa, aku punya dosa sudah habis karena ditukar oleh pahala-pahala yang aku dapatkan dari orang-orang yang membicarakan aib aku. Ikhwan rahimakumullah. Ini. Jadi dosa menggunjing ini bukan hanya bisa merusak pahala puasa kita, juga dosa menggunjing kita ini juga berakibat fatal kepada amal ibadah yang kita lakukan. Ikhwan rahimakumullah. Maka oleh karena itu, amsik lisanak, jaga engkau punya mulut, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, biasakanlah engkau punya lisan, engkau punya mulut untuk berkata-kata yang baik, atau berzikir, ya, berkata-kata baik, berzikir, baca Quran, sholawat. Kalaupun itu tidak bisa kau lakukan, lebih baik diam, untuk supaya bisa menyelamatkan ibadah puasa kamu dan juga untuk bisa menyelamatkan segala amal ibadah kamu. Ikhwan rahimakumullah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.